Sustainable itu need to be absolute Hmm, gitu ya. hmm. Karena kan Tap- ya sustainability itu sendiri secara definisi itu kan 3 komponen kan ya? betul, Ya kan? betul. Nah, menurut saya lebih banyak orang itu melihatnya begitu klise. Hmm. Sustainability itu need to be absolute at right now at the very moment gitu loh. Yang orang nggak Right now, mengerti very moment for you kan for gitu ya? you, ya. Yang orang lupa bahwa sustainability at essence itu Hmm, timbul karena ada populasi yang meningkat, mhm. tempatnya nggak tambah, Ya, iya yes, kan? ya. Tidak, There is no such sustainability issue back then 100 years ago, ya. iya Not kan? well, in term of palm oil, not even before 2004 Exactly. kan gitu ya. Atau komoditas yang Ya, lain ya. komoditas yang lain. Saya Togar Sitanggang, kembali kita bergabung dalam Tagar Togar Podcast. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu Tiur Rumondang dari RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa subscribe, like, dislike, komen, supaya kita tetap bisa terupdate di dalam isu-isu perkelapa-sawitan di Indonesia. Tiur, apa kabar? Kabar baik Pak Togar. Nah, Pak Togar, biasanya kadang Bang juga, Pak Togar, Bang, Pak Togar. Gitu. Sama-sama Batak kalau dilarang saling mendahului. Jadi kupanggil lah kok Pak. Tapi nama Tiur Romondang gitu ya. Kenapa nggak ada marganya di belakang? Kepanjangan. Oh, Belakangnya kepanjangan. Simangunsong. Terlalu panjang kalau kutaruh Terlalu di panjang dalam nanti nggak sampai kartu. 25 Nggak karakter sampai, itu ya. betul. Aduh. Aku pikir kan dulu kan ada sempat bukti lahir itu kan tidak ada marganya gitu kan. Oh iya betul betul Ya kan? betul. Hah. Bukti lahir tidak ada marganya dan beberapa kasus nyampe ke KTP Aha. marganya pun hilang. Betul. Ya kan? Betul. Itu kejadian dengan anakku. Ku bilang, ini jangan sampai, ya, jangan sampai nanti di KTP nggak ada marganya, ya. Jadi pada saat dia nguruskan ke NIK lah gitu Iya ya, di nik. KK dimasukkanlah Iya. marganya si Jadi Tanggang. ya ketahuan lah ya. Itu Iya, kelahiran tahun berapa. itu apa namanya? Tiur Rumondang Simangunsong masih kalah dengan anakku. Namanya Siapa? Ampat tambah marga 1, Wah. 5. Akhirnya yang di tengah-tengah disingkat. Tapi masalahnya nama Tiur itu udah Batak, udah bahasa Batak, nggak bisa Apalagi lagi dibohongin, Rumondang. apalagi Rumondang. Sudahlah, Cuma ya sudah paten itu. boru apanya si Tiur ini kan gitu ya. Tiur, RSPO ya, pertama kali didirikan tahun 2004. 2004. Apa latar belakang untuk RSPO ini? Latar belakangnya lebih kepada dorongan pasar waktu itu, Oke. bahwa ada permintaan dari beberapa pihak Mhm, ya paling besar dari pasar untuk mendapatkan pengakuan atau satu sistem yang membuat mereka dapat mengklaim bahwa mhm. saya hanya membeli dari sumber yang baik, Oke. ya. Makanya pendiriannya itu memang diinisiasi oleh eh, gabungan antara mereka yang punya kepentingan untuk supply chain-nya atau Mhm, membeli barang yang baik lah ya, mhm, mungkin singkatnya. Lalu mereka yang boleh mengklaim untuk memproduksi yang baik, mhm. dan mereka yang punya kepentingan untuk memastikan bahwa kebaikan itu berdasarkan sesuatu yang memang punya nilai-nilai sustainability. Oke, Jadi memang dorongan awalnya pasar. dari pasar. Hmm. Pasar yang menginginkan. Tetapi apakah pasar semua sudah menyerap? Belum Ya, sampai saat ini setelah hampir 16 tahun ya, 16-17 16 tahun ya. tahun. Eee, karena memang representasi pasar saat pembentukannya tidak bisa dibilang oleh seluruh pasar. Mhm, Tapi pasar-pasar mungkin yang saat itu punya brand-brand besar dan punya market share yang relatively besar. mhm. Tapi kita harus juga tahu bahwa ketika kita menyebut pasar palm oil, Mhm. itu hampir tidak ada batasnya dalam Ya, penggunaan ya, di hilirnya kan, ya, sampai 70% dari seluruh produk menggunakan ini. ya.
Mungkin pada saat itu yang lebih, mendorong adalah, mereka yang punya, market share itu, lebih kepada wider exposure Hmm, hmm, ya, karena hmm, brand-brand-nya mereka memang banyak dikenal. mhm, Tapi mereka yang brand-nya mungkin tidak terlalu secara internasional, mhm. mereka tidak belum masuk dalam dalam kepentingan itu saat itu. Akhirnya mereka belum. Akhirnya mereka mungkin banyak yang belum, itu juga Oke, alasannya. itu alasan yang lebih utama ya. Tapi kan pada saat ini kan, lebih dorongan dari pasar itu juga apakah ada sedikit shifting gitu ya? Well, kalau dilihat dari data yang kita punya lah ya, Mhm, kan kan tiap tahun RSPO itu minta anggotanya untuk, men-submit satu ya self declaration lah, mhm, mhm, berapa mereka menyerap, berapa mhm, mereka memproduksi. Datanya itu menunjukkan bahwa ada kenaikan. mhm, Tapi kalau kita ngelihat, kenaikan dari, konsumsinya sendiri itu nggak signifikan. mhm, Mungkin kenaikannya hanya sekitar 2 digit lah, 10%, mhm. kadang-kadang di bawah 10% Dan gitu ini ya. lebih lebih di negara-negara quote unquote berkembang ya? Iya, kalau dari data kita tuh dilihatnya malah kan, paling tinggi itu di, North America dan Eropa. Eropa. Karena memang, kalau menurut menurut saya sih ngelihatnya karena mereka memang termasuk region-region yang, sudah kehilangan banyak sekali, Mhm, nature base ini mhm, ya, resources yang, sehingga mereka punya punya pandangan bahwa these things need to be safe gitu ya, oke, harus harus diselamatkan. mmm, Jadinya ya mereka lebih responsif ditambah memang edukasi, mmm, dari sistem pendidikan mhm, maupun komunikasi mereka, dan kesiapan kapasitas, manusianya juga. mhm, Ide bahwa, mmm, resource dari sesuatu yang lebih baik itu lebih lebih adaptable ke mereka gitu loh, mhm, ketimbang, kita yang masih urusan 500 perak sangat mhm, mhm, signifikan untuk mhm, beli minyak goreng gitu mhm, ya. mhm, Nah, jadi ada banyak faktor, nggak hanya sekedar bahwa itu diperlukan atau itu disadari. oke. Karena, dan juga kan, kalau boleh dibilang, saya nggak tahu mungkin 3 sampai 5 tahun terakhir juga kemudian ada suara-suara yang mengatakan, "There's no such thing as sustainable palm oil." Mmm, Ya, mhm, mhm. itu, kan dan itu suaranya dari pasar-pasar yang disebutkan tadi, Eropa dan Amerika. Saya bingung gitu ya. Tadi dikatakan, dorongan pasar. Mmm, Terus sekarang, dorongan pasar kita kasih, mmm, gitu ya. mmm, RSPO dan banyak dari mmm. Indonesia produsen besar itu sudah comply, tetapi kemudian dikatakan there's no such thing as sustainable palm oil. Kalau kata orang Medannya, "Mau kau apa sih sebenarnya?" Kan gitu ya. Gitu ya? Ya, tapi gini, kita kalau 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 kita ngelihat, dari apa sih sebetulnya yang disebut sustainable itu ya, Ya, itu dulu. eee, bahkan banyak sekali orang yang punya pemahaman yang sangat berbeda-beda, very Mmm, mhm, diverse. mhm. Sustainable adalah tidak ada hutan yang di-clear, Ya, ya kan? Sustainable adalah tidak ada orang utan yang, yang kehilangan ya, tempat tinggal, ya kan. Tapi ada sebagian orang juga bilang bahwa sustain adalah membuat manusia-manusia ini tetap survive dengan kesejahteraan yang baik. ya, So, sudut pandangnya bisa jadi ekstrim, mhm, ya kan. mhm. Nah, banyak sekali orang yang melihat dari ekstrim ini sendiri, Ya makanya bahwa sustainable itu need to be absolute, mhm, gitu ya. mhm. Karena Tap kan ya sustainability itu sendiri secara definisi, itu kan 3 komponen kan ya? betul, Ya kan? betul. Nah, menurut saya lebih banyak orang itu melihatnya begitu klise. Hmm. Sustainability itu need to be absolute at right now, at the very moment gitu loh. Yang orang nggak Right now, mengerti, very woman for you, kan for gitu ya? you, ya. Yang Heeh, orang lupa bahwa sustainability at essence itu mmm, timbul karena ada populasi yang meningkat, mhm, tempatnya nggak tambah, ya, ya, iya kan? ya, tidak There is mu no such sustainability issue back then 100 years ago, ya, iya not kan? well,
in term of palm oil, not even before 2004 Exactly. kan gitu ya. Atau komoditas yang Iya, lain ya. komoditas yang lain. Nah, jadi faktor populasi ini menjadi satu, faktor yang sangat tinggi ketika demand akan prinsip sustainability itu across commodity itu dibutuhkan. Mhm, Nah, kalau kita ngelihat lagi dari cost-nya itu populasi, kita juga harus lihat bahwa populasi itu sudah ada sejak 100 years ago. iya, Maka sustainability itu harus jelas sebagai proses, mmm. bukan sebagai pencapaian absolut saat ini juga. Ya, itu yang apa, di beberapa webinar atau seminar juga saya katakan. Sustainability itu people, planet, dan prosperity. Ya, Yang tadi dikatakan ekstrim itu hanya kepada planet-planetnya saja kan gitu ya, atau people-people-nya saja. atau people-people-nya saja Ya, gitu ya. Dan prosperity dianggap bukan suatu hal yang penting well, bagi banyak orang karena terlalu ekstrim ke arah yang satu, prosperity-nya betul, hilang. betul, Ya. Tetapi ada juga tuduhan ke prosperity bahwa rakuslah, inilah apa segala macam. Kalau dilihat dari sisi palm oil sendiri, kalau saya secara pribadi sih nggak begitu melihat ya bahwa itu eh, mening- mengabaikan ya people dan planet untuk prosperity itu kayaknya terlalu ekstrim juga. Jadi ini lagi-lagi ekstrim. hmm, Kita kan orang Batak ya, hmm. ya kan? Kalau kami orang Batak itu ada namanya Dalihan Natolu. Nah, Betul, Dalihan betul. Natolu itu adalah batu untuk tungku masak yang 3 biji, ya kan? Ya, Dan itu adalah sebenarnya sustainability juga kan ya, ya, karena itu harus seimbang. ya, Tapi bagaimana, saya kalau di media sosial, Twitter dan segala macam ngomong, semua mengatakan sustainability adalah hutan. hmm, Ya, hutan tidak boleh dibabat atau hutan tidak, ya itu tadi, orang hutan harus punya punya tempatnya dan hmm, segala macam gitu. Balance yang lain gimana dong? Al Gore ya, hmm. tahun berapa itu yang mengatakan the most important problem on this planet itu adalah populasi. Populasi, Ya. betul, Populasi semakin meninggi maka kebutuhan akan ya makanan, tempat tinggal dan segala macam betul, itu akan juga semakin tinggi. Bagaimana ini menyikapinya ini nggak memberikan mereka makan kan gitu ya. Nah, betul. padahal dari sisi minyak goreng ya atau vegetable oil yang lain, palm oil is the most productive one gitu ya. Yes, absolutely. Ya. Nah, saya kemarin eh, saya baca atau saya masalah soybean akan dipakai lebih untuk biodiesel di Eropa. Hmm. Is it sustainable? Well, Karena dengan memakai soybean lebih maka di Amerika by 2024 katanya biodiesel di Amerika itu akan membutuhkan 10 kali lipat lahan, soybean. soybean. Artinya kan lahan itu akan dibuka lebih banyak Hmm, lagi, hmm, which is where? hmm. Di Amazon, South America, Ya, and is it sustainable? Kan gitu. hmm. Kalau kita mau ekstrim dari sisi Planet. planetnya, gitu Hmm. ya. Ini yang saya nggak tahu dah. Ini semakin lama kita berbicara sustainability, kenapa hanya satu pilar yang selalu muncul? Gitu. Nah, untuk RSPO sendiri ya, eh, pasar-pasar kan utamanya itu Amerika dan Eropa. Eropa. Pasar lain? Pasar lain itu ada Mhm, yang bergerak ke arah sana. mhm, Kalau lihat dari supply chain-nya palm oil, sebetulnya Cina itu mhm, punya karena dia quite big and mhm, growth dengan manufacturing facilities and mhm, industry ya. mhm, Mereka bisa jadi tempatnya mhm, gitu loh untuk kita melakukan engagement, approach bagaimana mereka. Tapi again, it's business. mhm, Mereka akan punya growth ketika mereka servicing demand. mhm, Pertanyaannya demand-nya ada apa enggak gitu mhm, loh untuk itu, untuk ya, itu. mhm, Nah, jadi
kalau ditanya potensinya di tempat lain ada. Hmm. Tapi pertanyaannya apakah demand dari produksi Cina itu ada di tempat-tempat yang disuplai oleh produk-produk ini. Hmm. Kalau kita punya asumsi lah, Hmm. Eropa itu lebih senang pakai produknya dia sendiri, bukan produk-produk Ya. dari Cina ya. Hmm. Then this is not the market for the China manufacturing, Ya. ya kan? Ya. That means Southeast Asia, Ya. Kembali. Asia Ya. at large, Hmm. di mana kawasan-kawasan ini masih mikirin yang tadi saya bilang 500 perak, Ya. ya kan? Ya. So, Doesn't care about sustainability. well, they care more about Care about price. the price. Yeah. Price sensitivity masih tinggi. Yeah. Jadi memang opportunity di sektor di region lain itu ada. Tapi masalahnya mature marketnya itu memang ada di wilayah-wilayah yang sudah mengembrace lebih dalam tentang pentingnya untuk memilih outside the price, tapi memilih berdasarkan value yang mereka percayai, gitu. Yeah. Itu kan hanya ada di mature market ya. Yeah. Developed countries, mereka yang sudah growth-nya sudah mencapai stagnasi mungkin tapi udah tinggi gitu ya. Nah, akhirnya yang seringkali kita punya harapan itu pasar-pasar yang sudah mature ini yang bisa mencapai maksimumnya. Oke. Nah, tapi kita tidak meninggalkan pasar-pasar yang sedang bisa emerging market lah ya. Selain Cina itu ada sebetulnya Jepang. Jepang juga jadi harapan lah untuk kita bisa melihat mereka punya shifting yang baik. But still, it takes time. Gitu loh. Ya, sedangkan Eropa aja masih take time ya. Iya, 16 tahun RSPO ada. Eropa belum juga mampu untuk menyerap ini dalam angka yang signifikan gitu loh. Imagine this emerging market kan, it takes a lot more than the Tapi mature market. setidaknya kapan ya, tahun lalu atau awal tahun ini ya, saya diundang webinar dari China membicarakan ISPO. Ya, karena they seems to gearing up for sustainability things. Ya, karena mereka juga mengundang RSPO atau MSPO. Kayaknya tiga-tiganya ya waktu itu dia. Ini relationship quote unquote RSPO, MSPO, ISPO. Ini gimana nih? Sebetulnya gini, saya nggak tahu ya sampai sejauh ini orang ngerti nggak apa yang disebut dengan satu standar yang diproduksi oleh industri dan standar yang diproduksi oleh government base ya institution. ISPO even though it is not purely government based lah saya bilang ya. Still government based. Nah, ketika negara itu menetapkan sifatnya mandatori, itu saja sudah push factor, ya kan? Tentu nggak bisa dibandingin apple to apple dengan RSPO. Jadi both nggak bisa dibandingin. Tapi kalau ditanya apakah relationship-nya itu bisa dibangun, harusnya bisa. Harusnya bisa. That's a good sign. Yes, of course. Karena apa? Ketika ada satu mandatory requirement dari a more powerful position like a government, basisnya saja untuk shifting saja sudah ada. Dipaksa lah awalnya gitu loh. Jika mereka memang punya motivasi untuk masuk ke sustainability practice ini karena mandatory, tanpa mau servicing the market, then they will just go for it, ya kan? But at some moment, at some stage, mereka pasti punya desire untuk masuk ke pasar. Wider market, European market. Then RSPO is more mature in that. Saya nggak bilang bahwa kita successful fully ya, tapi karena duluan kan gitu ya. Karena kita duluan gitu loh. So that is a relationship building possibility yang bisa dibuat. Asalkan jangan melihat ini sebagai comparability competition. Tapi lebih kepada saling melengkapi gitu loh.
Ya, there's again, a good message here gitu ya. Of course, Karena it's always karena been a good message. ya, karena begini ya, ya terus terang ISPO, pada saat ini at this moment itu kan sedang menggodok ISPO hilirnya gitu ya. Ya, betul. Nah, saya kemarin tuh komen gitu, ini kenapa ini about labeling Ya, ya, labeling. ya labeling, logo ya, Mhm, kita kan di Superindo sudah ada RSPO, mmm, certified ya mhm, logo. Terus, kemarin tuh ada meeting, ISPO logo tidak hanya bisa ada ISPO logo gitu ya. mmm, Terus saya bilang, "Why can't we have, kenapa nggak bisa 2 atau 3 gitu ya, mhm, logo sekaligus di dalam?" mhm. Ya ujung-ujungnya tergantung kesepakatan, ya kan? Karena, kalau nggak salah katanya di RSPO juga mengatakan ya hanya logo saja, hanya logo RSPO saja yang bisa ditempel. Iya, Ya, iya. ya, Mmm, ya. Saya bilang, "Oke, kalau kita sudah punya ini, mari duduk bersama ya kita berbicara bagaimana bisa mengharmonisasi mmm. whatever lah, apa ya mengatakan bahwa ya bisa ditempel dua-dua gitu ya." Dulu tuh ada ide, apa namanya, kayak, apa sih, acknowledgement lah satu Ya, sama lain ya, gitu ya. acknowledgement, Ah, ya, jadi kalau sudah ISPO boleh diklaim juga oleh RSPO dan sebaliknya ya. gitu ya. Kalau itu sih aku agak sorry ya, kurang ya, Mmm, kurang kurang setuju di sana. Eee karena, ada beberapa hal yang memang betul-betul berbeda kan gitu ya. berbeda, betul. Tapi apakah saling mengisi dan segala macam, kalau langsung klaim kayaknya enggak deh, Mmm, mmm, ya. mmm, Pribadi ya, secara mmm, pribadi ya, aku udah punya ISPO nih, berarti aku udah punya, boleh RSPO. RSPO. Itu karena 2 hal yang berbeda tadi, government base, It's not apple to apple ya istilah comparison, Apple, yes. jadi ada sesuatu yang harus dilakukan untuk sinkronizing Iya, itu. heeh. Ini menurut pendapat pribadi ya, bagaimana yang punya ISPO juga lebih mudah mendapatkan RSPO itu bisa, Mmm, ya. mmm, Yang sudah dapat RSPO lebih mudah ke ISPO itu oke, mmm, tapi prosesnya tetap harus sama. mmm, mmm, Harus mmm, ada proses untuk itu, nggak mmm. bisa gue punya nih." Langsung ya, Ya nggak nggak bisa bisa langsung, langsung. itu karena 2 hal yang berbeda kan Iya, gitu ya. Karena, itu tadi, it's not apple to apple. mmm. Nah, eee yang diluncurkan, kemarin ya, itu dengan siapa ya? Yang itu minyak Superindo? goreng? Minyak goreng? Itu kita yang approach lah karena Mhm, kan, Superindo bagian dari, Delhaize, mhm anggota mhm mhm. RSPO. So, kita approach mereka. The same Delhaize yang nge-ban, yang melarang produk, palm oil beberapa tahun yang lalu gitu ya. I will not comment on that. Iya kita approach langsung ke Superindo Oke, waktu itu. Tapi sebetulnya waktu itu juga idenya nggak pure datang dari kita. oke. Tapi waktu itu pihak Superindonya sendiri yang nanya, "Gimana sih caranya?" Gitu Heeh, lah. Jadi heeh. memang saya harus bilang bahwa harus ada ketertarikan dari pihak penggunanya dulu Mhm ya, baru mhm. kita bisa datang. Karena meyakinkan orang capek Ya iya, iya kan? karena, Kalau niatnya dia belum ada capek. karena kan Superindo ini yang kedua kali kan ya? Iya, dulu ada merek Dulu lain. ada Nah, merek lain ya dengan er supermarket lain iya juga gitu ya, supermarket lain. eee, it wasn't happening gitu ya. Ya, it was only for 6 months Iya, waktu itu. and there's a lot of stocks, left over on that gitu Iya, ya. iya, karena memang waktu itu ternyata denger-denger sih ya, 2012 itu. iya, Mmm, denger-denger nggak kebeli. Artinya, entah karena cara komunikasinya yang mmm, kurang pas, mmm, atau memang pasarnya nggak siap, nggak tahu juga gitu mhm ya waktu mhm, itu. I wasn't in RSPO at that time. ya, Tapi, memang kita ini yang punya brand-nya gitu mhm ya, RSPO-nya, memang harus bantu. mhm, Nggak bisa kita hanya sekedar, "Just please put our trademark," and then mmm, nggak ada gunanya. mhm Apalagi kita sedang masih dalam tahap untuk membuat kesadaran ini yang mhm tadinya tidak ada menjadi ada, mhm, bukan yang udah ada jadi tambah iya ada iya ya. iya, Nah, that is exactly what we would like to provide, mhm, gitu loh. Jadi kita datengin, so we commit untuk bantu mereka dalam komunikasi, oke, ya kan. Jadi, ketika mereka retail ini kan juga butuh jualan, ya ya kan. ya, So, they need to reach to wider market.
Kalau mereka yang ngomong, jualan kecap, Mhm. ngomongin kecapnya, ya Semua udah nomor dia satu. semua nomor satu. Jadi kita mesti bantu. Kebetulan juga kita dibantu sama teman-teman WWF yang punya program yang similar, Beli Yang Baik gitu ya. Oke. Nah, so this kind of a collaboration partnership lah gimana kita Mhm. menggodok itu. 3 tahun, men. Oh, 3 ini tahun. 3 tahun mencapai itu atau 3 tahun mencapai yang sekarang itu Da butuh 3 tahun? 3 tahun kita Oke. deketin. Dari mulai memperkenalkan idenya, Mhm. lalu meyakinkan manajemennya, Mhm. ya kan. Mhm. Lalu mereka juga mungkin membuat riset pasarnya sendiri. Mhm. Lalu bagaimana menemukan supplier yang pas, Mhm. ya Mhm. kan, yang mereka juga nyaman karena Mhm. mereka mau pakai, brand sendiri ya. Mhm. Lalu bagaimana menyusun, launching-nya, Mhm. lalu bagaimana ngurus ke BP Iya. POM-nya gitu Iya. kan. Iya. Takes 3 years Mhm. dari yang kita mulai dulu awal. Nah, itu saja untuk take 3 years, tapi ya mungkin karena itu RSPO. Mmm, Mudah-mudahan mungkin karena itu RSPO. Kalau ISPO mungkin karena government base itu mungkin akan bisa lebih 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 cepat. lebih cepat ya. Heeh. Karena, apa namanya, ingatnya tahun berapa itu ya, adanya RSPO mau dengan diameter atau apa ya waktu itu. Mmm. Untuk menyasar pasar domestik gitu ya. Saya terus terang yang berkata, tunggu dulu RSPO, ngapain masuk pasar Indonesia?" Kan gitu ya. Serapan di Indonesia ada 2% loh. Ya, ngapain masuk pasar Indonesia, kerjakan dulu itu 100% Eropa gitu ya. Tadi yang saya bilang, pasar-pasar mature itu tetap kita Iya, kerjain gitu heeh, loh. heeh, Tapi bukan berarti pasar potensial yang baru itu kita lupakan, ya. gitu loh. India Mhm. dengan apa, India Palm Oil Sustainability atau apa Ada, itu ya, mereka punya inisiatif ada inisiatif kayak sendiri ya. Itu asosiasi dengan government juga ya kayaknya. itu, will it be another certification? Well, the idea was kind of like that, Ya, ya kan, idenya iya, tapi, tapi lebih government base ya? iya, artinya mereka bukan nggak necessarily menyebut it has to be RSPO. Mhm. Waktu itu juga kita kita punya office di sana ikut ikut involve ya Mhm. itu. Mhm. Basically it's just to, introduce that palm oil can be sustainable, Mhm. itu Mhm. aja. Lalu mereka mereka ingin untuk masuk ke, possibility itu dan melihat bagaimana, pasar mereka bisa bereaksi terhadap terhadap produk-produk yang lebih sustainable. Mhm. Tapi nggak menyebut, spesifik soal RSPO. Oh. Bahkan ada, kalau tidak salah waktu itu muncul ide awalnya justru memang, state standard ya, Mhm. standar dari negara Mhm. juga Mhm. ya, menjadi satu, apa ya, sesuatu yang diperkenalkan lah pada saat Mhm. launching Mhm. inisiatif itu. I Ya, think it was 2 years ago. ya, itu tapi yang kalau saya lihat dokumennya itu, lebih kepada karena government Iya kali ya, iya karena ada iya. saya, ke involvement government maka Mmm, dia ke MSPO dan ke ISPO, iya ya. iya. Nah, untuk ini kan masa pandemi ya. Mmm. How is RSPO, bekerja untuk, apa namanya, surveillance atau renew certification, Mmm. itu masih jalan? Masih jalan, yang nggak bisa jalan itu new certification. Oke. Karena Tap new certification harus 400% online, on-site audit, on-site audit ya, harus karena itu nggak harus. bisa. Heeh. Berarti selama pandemi ini nggak ada yang baru dong? Sertifikasi baru nggak ada, nggak ada. Oke, ya. Ada mungkin hanya di daerah-daerah yang memang setelah tahun lalu ya, Mhm. terbuka untuk, on-site audit, Mhm. beberapa di Afrika, Mhm. ya Mhm. kan. Mhm. Tapi, di Indonesia itu enggak, karena memang quite severe kan di sini Mhm. kan Mhm. pandeminya kan. Jadi Mhm. kita kita hanya meminta, karena ada contingency plan yang kita desain, Mhm. itu 30% remote, mostly about checking document gitu Mhm. ya. Mhm. Tapi others itu have to be on-site audit dan itu Mhm. nggak bisa dilakukan untuk, new certification Kalau yang memang harus. renew lebih bisa?
Kalau renew itu masih bisa, karena paling tidak sebelumnya sudah ada series of evidence, Mhm, verification kan. mhm, Tapi kalau totally new nggak bisa. Nah, makanya kita di beberapa bulan ini kita sedang menggodok untuk opsi remote audit mmm, yang juga bisa diberlakukan untuk, wah, saya juga belum tahu bentuknya bagaimana ya, mhm, kita sedang godok. Untuk new mhm, certification. Tapi it has to be, sophisticated enough lah with the support of proper technology untuk bisa memberikan confidence lah kepada independent auditor. ya karena, beberapa kan ada juga yang mengkritisi, "Ini ISPO nggak jalan-jalan," katanya gitu ya. Mmm, Ini ke ISPO ya saya mmm, tarik. Terus dia bilang, "Gimana bisa ISPO jalan orang nggak bisa diaudit?" Gitu. "Oh iya ya," kan gitu. Makanya aku tanya kan gitu iya. ya, apakah RSPO juga Enggak, kita hal yang new sama audit gitu ya? itu new certificate itu Betul very juga, few, iya. very few. Hanya di beberapa ya tempat yang Hanya memungkinkan oh, on-site audit. iya, karena susah ya kalau kalau awal itu terus langsung kita berlakukan remote even though only Karena 30%. nggak kenal nggak sayang kali ya. Oh ini orangnya kan nggak kurang kurang sreg kan rasanya kalau tidak face to face untuk menanyakan langsung Mungkin atau mungkin lebih melihat kepada dokumennya langsung. enggak, mungkin lebih kepada pertama adalah risk-nya, Mmm, risk base. Kan mhm, audit-audit ini kan ada, early risk based analysis dulu mhm, ya mhm, sebelum mereka melakukan audit. mhm. Dengan segala pemberitaan segala macam ya sekarang, ya palm oil termasuk, sektor yang, high risk. Mhm, Yang kedua itu adalah karena, large, area of audit ya. mhm. Ya, it is not about like manufacturing facilities yang cuma berapa 10 hektar, 5 hektar. It is thousand Iya, of hectares iya, gitu loh. iya. Yang ketiga adalah kompleksitas dari, permasalahan landscape, Mhm, di mana kalaupun secara teknologi mereka bisa dilihat dari satelit gitu kan. mhm, Oh ya, nggak ada bakar hutan, nggak ada mhm, mhm, illegal mhm, land clearing. What about the mhm, communities? The mhm. social and human rights part Iya, juga kompleks. itu Jadi 3 itu yang nggak mungkin membuat. kamera yang dibawa-bawa gitu wawancarain semua Nah, ya. itu dia, that's what I said, bahwa teknologinya itu harus mumpuni untuk memberikan confidence itu, gitu loh. Dibawa-bawa kameranya, wawancara langsung online gitu Tapi kan satu-satu gitu coba ya. bayangin ya, di remote area, Iya, iya, belum semuanya lah punya internet, exactly gitu ya ya. kan? Gimana kita mau wawancara itu, apa namanya, komunitas masyarakat, ya kan? Kadang-kadang mereka juga nggak fully bisa bahasa Indonesia, Iya, ya kan? iya. It's very challenging lah kalau mau pakai online. Terus, earlier dari RSPO ini ada premium Mhm. ya, dan premium itu somehow diminishing kan gitu ya, hilang gitu ya, atau Masa hilang sih? atau Enggak ah. berkurang banyak, atau berkurang ya pasti, atau, I eee don't know. Well, first, this premium is not coming from RSVO. mhm, It's a pure market dynamic lah ya. mhm, mhm, Tapi kita juga harus sadari bahwa adanya premium bukan hanya di sektor palm oil, itu kan ada karena, eee, ada hal-hal lah di belakang itu. mmm, Pertama, why this very luxury brands punya punya barang absolutely bikin bikin merinding, ya mhm, karena mereka udah ratusan tahun bangun. mhm, Pasti ada cost di belakang itu mhm, yang dibangun menjadi investasi sehingga mereka memberlakukan premium. mhm, Untuk sustainable palm oil, karena mereka ada tambahan biaya, bukan biaya sertifikasi mhm, only ya, mhm, sertifikasi nggak seberapa. mhm, Tapi dengan requirement ditetapkan oleh standar, contohnya RSPO, mereka itu harus manage thousand of hectares untuk tetap remain iya, forest. Mereka punya ada orangutan community, mereka iya, jaga. It's all investment iya, gitu ya. iya. So, Kalau untuk sertifikasi saja ya nggak sekianlah seberapa kan lah, gitu ya, nggak tapi seberapa, it's a maintaining fixed cost lah, ya, bisa dimasukin ya, operational cost. ya, Tapi tiba-tiba ada insiden ini, ada mhm, insiden mhm, itu, mhm, ya kan? mhm, It's a apa ya, undefinite cost gitu loh mhm, yang mhm, mereka nggak bisa tentuin dari mhm, awal. Maka jika perusahaan dengan skala, cost yang seperti itu menetapkan premium, dan kita nggak bisa hindari. mhm, It's highly depend on how the market respond to it gitu ya. mhm. Tapi, maintaining di sustainability way standar gitu ya, eee, ada berapa banyak yang mengatakan
dengan melakukan sertifikasi sustainability, your productivity also increase? I have to check the data dong. Tapi kita ada beberapa ini. Paling tidak yang paling gampang saya bisa bilang testimoni dari teman-teman smallholders. Mereka itu bilang, "Oh, naik, Bu." Ya. Iya kan? Itu paling terasa. Ya. Karena apa? Smallholdersnya ini mungkin karena tadinya mereka amburadul lah seeds-nya apa segala macam. Dan the significant is there. Company nggak terlalu. Karena dari awal good agriculture practices sudah dipakai sama mereka. Mungkin produktivitasnya lebih kepada bisa dilihat di smallholders. Mungkin di company so-so ada yang ada yang enggak ya, tergantung bagaimana mereka mengawalinya. Nah, cuma di company itu adalah ketika mereka mulai belajar bahwa konservasi dan plantation itu coexist. Itu yang banyak saya dengar dari mereka, coexistence. Yang kedua, awareness mereka terhadap itu jadi ada. Tadinya perusahaan itu nggak mau tahu kan? Ya udahlah produksi. Pokoknya yang sana-sana lah itu kan gitu ya. Begitu ikut RSPO mereka punya sustainability team, team, conservation team, biodiversity team, which is good. Jadi makna atau benefit dari standar sustainability itu nggak bisa juga dilihat hanya dari produktivitas aja gitu ya. Di prosperity tadi gitu ya. Prosperity. Dan juga dari sisi planet people-nya juga lebih kepada bagaimana orang itu lebih menyadari gitu. It's not only about money lah sebetulnya, bahkan untuk perusahaan ya. I have to admit it. Perusahaan iya gue cari duit. Tapi pada akhirnya mereka mau tidak mau mendidik karyawannya. Ya, untuk lebih aware. Iya. Gitu ya. Karena ya beberapa dari teman itu ngapain ISPO juga nggak mau kan gitu ya. Banyak yang mengatakan, oh ISPO berapa biayanya begini. Terus terang sering saya bilang, Bapak, kalau kita menjalankan semua aturan ISPO ataupun RSPO atau yang manapun itu produktivitinya bisa naik loh. Masa katanya. Ya, coba tanya yang lain gitu ya. Karena ya makanya pengen tahu karena beberapa orang mengatakan ya dari sisi perusahaan ya produktivitas itu naik gitu ya. Jadi sustainability bukan suatu hal yang only cost gitu ya. Yang cuma soal planet dan ini doang ya. Oke, Tiur, terima kasih sudah berbincang-bincang. Terima kasih juga Pak Togar sudah memberikan kesempatan berbincang asik di sini. Dengan mengenai RSPO. Teman-teman semua, Bapak Ibu, sustainability itu ada 3 komponen. Ya, people, planet, dan prosperity. Yang terlalu sering kita dengar, yang mengatasnamakan sustainability, itu selalu pada planetnya saja. Tidak, ada 2 komponen atau hanya kepada people-nya saja. Ya. Atau tuduhan atas prosperity-nya saja. Ini 3 ini harus bisa digabung, balancing, setara agar way of business itu bisa jalan dengan baik. Sekali lagi, sampai jumpa untuk episode mendatang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena akan banyak hal-hal yang menarik mengenai perkelapa sawitan yang mungkin Anda atau teman-teman belum tahu ya. Karena saya juga menerima banyak komen di chat di episode yang lalu. Oh, ternyata begini toh. Ya, ini yang penting bagi teman-teman semua yang menonton ini. Ada hal-hal yang mungkin Anda tidak ketahui mengenai perkelapa sawitan Indonesia yang bisa Anda dapatkan di channel podcast saya ini, Tagar Togar. Terima kasih sekali lagi, Tiur. Sampai ketemu lagi untuk episode